نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق التقوى فإنه لا ينجيكم عند الله يوم القيامة إلا التقى. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Rabb yang telah menciptakan kita dan menciptakan semua yang kita lihat, semua yang kita miliki. Allah tabaraka wa ta'ala lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah seluruh kerajaan langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Apapun yang kita miliki sebenarnya itu hanyalah titipan belaka. Itu adalah amanah belaka, dan yang akan dimintai dari kita nantinya adalah pertanggungjawaban akan apa yang telah Allah amanahkan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, junjungan alam, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang pernah hidup di permukaan bumi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah yang paling mulia dari seluruh Bani Adam, wala fakhr, dan bukan untuk dibangga-banggakan, bukan untuk disombongkan, akan tapi itulah realita yang sebenarnya. Ana sayyidu waladi Adam, kata Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri tauladan terbaik yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada beliau, agama yang paling sempurna, kitab yang paling mulia, dan syariat yang paling sempurna untuk nabi yang terbaik dan umat yang terbaik biiznillah azza wa jalla. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita sering dilupakan oleh sesuatu yang membuat kita lupa akan akhirat. Dan alangkah banyaknya dalam kehidupan kita sekarang sesuatu yang melalaikan kita dari akhirat. Semua kita yang berkumpul di masjid ini beriman bahwa kita tidak akan selamanya tinggal di sini di permukaan bumi. Suatu saat dan pasti kita akan tinggalkan bumi ini. Kemana? Ke akhirat. Semua kita akan berkumpul di sana. Mulai dari Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah ciptakan, sampai manusia yang paling terakhir meregang nyawa dengan datangnya hari kiamat, dengan hancurnya bumi beserta isinya dan langit. Semua mereka bersama kita akan berkumpul di padang mahsyar. Ma'asyarul muslimin, secara logika ilmiah, secara logika sehat, sebenarnya apa yang harusnya kita sangat perhatian, apa yang harusnya kita fokus, apa yang harusnya kita benar-benar mempersiapkan, sesuatu yang akan pasti kita tinggal
atau sesuatu yang pasti akan kita tuju? Sebuah pernyataan ilmiah yang dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan jawabannya dengan tegas di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh-sungguh dan benar bahwa sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia. Dan bukankah ayat ini berulang-ulang kita dengar dari lisan khatib, dari lisan imam, bahkan kita baca, bahkan sebagian kita hafal. Minimal ayat ini sangatlah familiar dibacakan di telinga kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini. Kenapa? Karena dunia sesuatu yang kita tinggal pasti, dan akhirat adalah sesuatu yang akan kita tuju. Dan hal yang aneh apabila fokus kehidupan kita untuk sesuatu yang kita tinggalkan dan pasti akan kita tinggalkan, kemudian kita lalai dari sesuatu yang pasti akan kita tuju. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang kematian di dalam aneka ragam ayat di dalam Al-Quran, dan khatib tidak akan membacakan semuanya karena ayatnya banyak. Karena sesungguhnya semua manusia di zaman kita sekarang ini, tak ada yang tidak beriman, tidak ada yang tidak yakin, tidak ada yang tidak percaya akan adanya kematian. Oleh karena itu khatib tidak akan memperpanjang dalil tentang adanya kematian, karena sesungguhnya semua orang yakin akan adanya kematian, karena kematian itu nyata di depan mata, disaksikan hari demi hari. Kita melihat adanya orang-orang yang didatangi oleh kematian dan dia harus meninggalkan dunia dan kita antarkan ke pemakaman. Di antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Siapapun makhluk itu, termasuk malaikat maut sekalipun, karena ia adalah makhluk yang bernyawa. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Semua makhluk yang bernyawa ini, ma'asyarul muslimin, berasal dari tidak ada dan akan kembali kepada tidak ada. Allah berkehendak, Rabbul Izzati wal Jalalah, hanya Dia satu-satunya yang tidak pernah berasal dari ketidakadaan dan tidak akan pernah kepada ketidakadaan. Adapun seluruh makhluk yang pernah hidup, maka mereka berasal dari awalnya tidak ada, dan Allah akan kembalikan kepada tidak ada. Ketika semua makhluk mati, Allah Tabaraka wa Ta'ala menggenggam langit dan bumi dan berkata, Anal Malik, Anal Jabbar, Aina mulukud dunya. Akulah raja, akulah penguasa satu-satunya. Mana orang-orang yang menyatakan dirinya raja-raja dunia? Semua telah mati. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, sesungguhnya kematian yang mereka lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, yang kalian lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan menemui kalian, menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Di dalam riwayat lain, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Wahai manusia, wahai muslimin, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Ada apa? Kenapa Nabi SAW menyuruh kita untuk mengingat kematian? Padahal semua kita yakin akan kematian itu. Jawabannya adalah ketika kita ingat dan tidak lalai akan kematian, kita disuruh untuk bersiap. Maka kita akan bersiap untuk sesuatu yang ada pasca kematian itu.
Firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, bukanlah lagun minal kalam, bukanlah sesuatu perkataan yang tidak ada makna. Akan tetapi tujuannya adalah kalau kalian ingat kematian, kalian akan bersiap untuk sesuatu yang ada pasca kematian. Karena kematian bagi orang mukmin dan yang bukan mukmin berbeda. Berbeda sudut pandang walau sama-sama yakin akan adanya kematian. Orang yang tidak beriman kepada Allah merasa bahwa kematian adalah akhir daripada perjalanan hidup. Akan tetapi orang yang beriman, keyakinan mereka semoga itu adalah kita, bahwa kematian adalah awal dari perjalanan hidup yang sangat panjang. Kematian adalah awal daripada perjalanan hidup yang sangat panjang, saudaraku. Tahukah kita berapa panjangnya hari di padang mahsyar? Berapa panjangnya hari di padang mahsyar, di mana semua kita pasti akan berkumpul dan semua kita akan berhadapan dengan mahkamah ilahiyah, pengadilan ilahi, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban akan seluruh yang pernah Allah berikan kepada kita di permukaan bumi. Berapa banyaknya jumlah manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal dunia, semua akan berhadapan dengan pertanyaan dari Allah satu persatu. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ketika itu para malaikat naik dan malaikat Jibril naik pada hari di mana satu harinya itu takaran kalian adalah 50.000 tahun. Ini adalah hari, kata para ulama, hari padang mahsyar. Satu harinya 50.000 tahun hitungan kita di permukaan bumi. Ini hari berhisab. Ini hari padang mahsyar yang pasti semua kita akan ada di sana. Berapa usia kita dibanding satu hari akhirat itu saja? Maka kematian adalah awal dari sebuah perjalanan hidup yang sangat teramat panjang. Hari pertanggungjawaban saja, hari pertanyaan, hari hisab saja 50.000 tahun. Dan berapa usia kita? Berapa persen dari satu hari itu usia kita di permukaan bumi? Itu baru hari al-hisab. Akan tetapi lebih daripada itu, hari yang akan ada setelahnya adalah hari khalidina fiha abada. Mereka kekal pada hari itu untuk selama-lamanya. Karena pasca kematian akan Allah hidupkan kita, dan setelah kehidupan itu tak ada lagi yang namanya kematian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kalian akan ingkar kepada Allah padahal sebelumnya kalian semua adalah orang yang tidak hidup, semua kalian mayat, lalu ia hidupkan kalian. Ini kehidupan kita yang sekarang. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan wafatkan kalian. Ini wafat pasca kehidupan yang sekarang, yang dikenal dan diyakini oleh semua manusia yang dari awal tadi khatib bicarakan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah akan hidupkan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah semua kalian akan dikembalikan. Para ulama mengatakan setelah Allah menyebutkan kemudian Allah hidupkan kalian kembali, Allah tidak lagi menyebut yang namanya kematian. Ayat ini menunjukkan pasca kehidupan yang kedua tak ada lagi yang namanya kematian. Maka 50.000 tahun padang mahsyar itu tak ada apa-apanya dibanding jumlah waktu setelahnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Untuk inilah kita diperintahkan Allah, untuk inilah kita diperintahkan Rasul kita tercinta yang menyayangi kita lebih daripada kasih sayang ayah dan ibu kita kepada kita, untuk ingat kematian, agar kita persiapan untuk kematian. Al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Manusia yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah orang yang ingat kematian, orang yang bersiap untuk kematian dan melakukan ketaatan untuk apa yang terjadi pasca kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Apakah sesuatu yang benar
Kita bertungkus lumus untuk mengumpulkan, dan mengumpulkan. Setelah itu kita tinggal. Tidakkah yang terbaik kita simpan untuk kehidupan akhirat? Kehidupan yang sangat singkat di dunia ini, yang sudah Khatib sampaikan tadi, perbandingan usia kita dengan hari berhisab saja. Dan hari berhisab adalah hari yang sangat singkat untuk hari akhirat yang sebenarnya, karena hari akhirat adalah hari tanpa batas waktu. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Di dalam waktu yang tanpa batas itu, sebahagian manusia ada di dalam surga, namun sebahagian yang lain tidak di dalam surga, namun di dalam neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara makna kenapa kita harus ingat kematian, agar kemudian kita mau untuk menyegerakan taubat dari aneka ragam kesalahan yang kita tahu itu adalah kesalahan kita kepada Allah. Agar kita bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya keingkaran kepada Allah, perintah dan larangannya. Dan ketahuilah bahwa keingkaran kita kepada Allah itu tidak akan memberikan mudarat apapun kepada Allah. Pada dasarnya, ketahuilah ma'asyarul muslimin, apapun maksiat yang kita lakukan pada dasarnya, kita hanya akan mengundang petaka untuk diri kita sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mimma indi syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya kalian yang awal sampai yang akhir, jin dan manusia, semuanya bejat, sebejat yang paling bejat dari kalian semuanya, dan tidak ada yang lebih bejat lebih daripada iblis. Sekiranya semua manusia hari ini berhati iblis, berperangai iblis, mana qasadalika mimma indi syai'a, itu tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Hal yang sama, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, sekiranya kalian berada di atas takwa yang paling takwa di antara kalian, dan tidak ada yang lebih bertakwa lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Sekiranya semua manusia ini bertakwa seperti takwanya Rasulullah SAW, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu tidak akan menambahkan kekuasaanku sedikit pun. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Siapa yang beramal saleh, dia akan mendapatkan kebaikan dari amal saleh yang dia lakukan. Dan barang siapa yang beramal maksiat, dia yang akan merasakan pedihnya maksiat yang dia kerjakan itu. Man 'amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, maka dia akan menikmati amal soleh itu. Dan barang siapa yang berbuat buruk, berbuat maksiat, maka dia akan merasakan akibat perbuatan buruknya itu. Namun akibatnya itu nanti di akhirat, bukan di sini. Saudaraku, sekarang kita berbuat maksiat seolah-olah kita dibiarkan. Allah berfirman, jangan kalian mengira, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kalian mengira Allah lalai, Allah biarkan, Allah tidak tahu, Allah tidak menghitung apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat maksiat, pelaku zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya mengundur mereka
mengundur pembalasan itu kepada hari di mana pandangan manusia akan tertunduk karena saking takutnya balasannya akan mereka dapatkan dari Allah. Dunia bukan tempat balasan. Oleh karena itu maksiat demi maksiat yang dilakukan pelaku maksiat seolah-olah Allah biarkan dan tidak Allah balas, karena memang Allah tidak menjadikan dunia ini tempat pembalasan perbuatan maksiat. Tempat pembalasannya nanti di akhirat, setelah kematian. Setelah kematian, saudaraku, semua akan kita rasakan. Perbuatan maksiat kita akan kita rasakan pedihnya kalau tidak dimaafkan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Inilah gunanya kita ingat kematian, agar ngerem nafsu kita untuk kita ikuti di dalam hal yang kita sudah tahu itu tidak diridhoi oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan kita lakukan taubat dan permintaan maaf kepada Allah, agar kemudian Allah memaafkan dosa dan kesalahan itu dan tidak menjadikan dosa itu sesuatu yang berbentuk azab, penderitaan, penyesalan tanpa batas waktu. Suma'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu 'alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma aslih lana ulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha. Istawu, lurus dan rapatkan saatnya tadilu. Fa inna tasbih as-sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والضحى والليل إذا سجى ما
ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.